acara event itu kan. Keuangannya berarti omsetnya berapa ada Ya. terus HPP nya berapa 150-300. itu berarti laba kotor. HPP itu berarti nanti ada odong-odong, ada macam-macam gitu kan. Nggak ada ya odong-odong, ya dicek aja toh. Cek toh. Laba kotornya berapa, terus biaya operasional 250. biaya operasional berapa 250 gitu kan. Berarti rugi kan, rugi berapa gitu. Nah ini kamu bisa mikir besok kalau sini 20%-nya kamu nih gitu. Kalau rugi nggak usah gitu ya, jangan sampai rugi berarti gitu ya, paham ya? Paham. Bikin ini gitu. Di Brosot itu tanggal 25 itu ada 2 ya Pak, soalnya kan Kutan itu awalnya udah ACC duluan, mau ada cek kesehatan. Nah Sidorejo itu belum ACC, tapi mereka udah bilang sama warganya mau ada cek kesehatan juga, tanggalnya sama apa, mau dibagi aja 3 sana 3 ya bisa, tapi jangan sampai rugi gitu ya. kok 3 sih enggak sih Pak, kayak Ya, ini kan cuma dikit yang cek aja udah lumayan. Ini bayar kayak gini, bayar stripnya enggak, omsetnya aja, enggak di omset, enggak HPP-nya tuh Pak. Ini kan berarti HPP-nya ini kan stripnya terpakai berapa, iya omsetnya segini. iya omsetnya berapa 260 ada 260, HPP-nya 150 300 07 minus 9 ya 99.700 itu kan, ruginya sekian. 150. Nah ya wes, tapi ada sisa uang gitu kan, ya HPP-nya dibayarkan dulu gitu Ya. Nah biaya operasionalnya besok harusnya ini yang itu ini orangnya. nggak boleh minta arum gitu ya. Oh itu Ininya harus dibiayai dari sini gitu, bisa. paham. Tapi paling nggak ngelunasi gitu. Berarti ini dari biaya operasi. Jadi nanti sisanya ini 97 ini untuk ngurangi ini aja. Biaya operasionalnya nggak 250 gitu. Paham ya? Saya cuma 2 orang gitu Pak. Mbak, biaya operasionalnya nggak 250 Mbak, tapi dikurangi 99.700 ini sekarang. Oh, orangnya dikurangi 99.700 itu. Yang 250 tadi itu enggak 250 tapi 250 dikurangi 99.700 laporannya gitu. Oh iya. Siap. Paham ya? Nah, ini kan besok kamu harus dapat untung ini, karena ini kamu dapat tambahan ini di sini. Gitu. Kamu harus mikir kalau 150 berarti orangnya berapa gitu. Mulai mikir, kita ajarin main bisnisnya kecil-kecil. Bermanfaat ini untuk kamu, bisa. Sana tuh besok tanggal 25. Ya, bikin laporan ya. Bikin laporan kayak gini ya. Ya. Ini terus berapa pelanggannya gitu kan. Daftar pelanggan, daftar pelanggan, berapa member card gitu kan. Gitu ya. Intinya setiap aktivitasmu itu jualan. Dipikirin biaya operasionalku berapa itu harus jual. Nah, ini belum biar 250 belum odong-odongnya gitu. Nah, operasional bawain odong-odongnya. Nah, bawain odong-odong itu juga kan harus dipikir ini. Kamu sempet cash itu. Ruginya itu berapa? Sekarang ditulis di sini aja lah, nggak apa-apa lah, biar kamu kelihatan gitu, odong-odongnya berapa. 150. Gini, jangan takut rugi, karena itu adalah sarana belajar kamu gitu. Tapi karena kamu mau belajar, ya harus untung. Aku siap menanggung kerugiannya, gitu. Tapi kamu harus untung gitu loh. Karena kalau kamu untung, kamu dapat. Itu. Paham ya? Paham gitu. Ini berarti nggak cuma 250, odong-odong ini 150 gitu kan. Nah, itu. Coba dipikir. Gitu ya, bikin report aja deh buat kan. Oke, teman-teman, kita akan buat nerangin tentang kondisi rak kita ya. Kondisi rak kita kenapa tak pisah-pisahin. Ini penting untuk teman-teman nanti, penting untuk teman-teman melihat kenapa rak saya gitu seperti ini. Yuk kita di situ ya, bisa jalan-jalan gitu. Dilepas cepat nggak? Dilepas.
beberapa rak obat keras kita itu kita kasih warna beda-beda. Ini yang sini putih nih, yang ini putih. Yang apa? Yang ini pink, yang ini hijau, yang ini hijau, yang ini hijau. Kesut bokongmu ya kan? Terus yang ini biru gitu. Tujuannya biar kalau ngambil sama balikin keraknya itu nggak ketukar-tukar gitu. Anak baru itu akan lebih enak belajarnya gitu. Anak baru akan lebih enak kalau ini hijau gitu, kembaliin keraknya tetap hijau gitu. Di sini juga merah, kembaliin raknya ke merah gitu. Nah, terus di masing-masing rak itu juga ada barcode-nya gitu. Nih, ada barcode-nya ini. Ini untuk penjualan kita gitu. Penjualan contohnya bisa di sub, teman-teman jualinnya di sub di sana. Semuanya harus pakai barcode. Maka input pembelian itu semuanya harus pakai barcode. Di sini ada barcode-nya ini. Jadi ketukarnya itu bisa diminimalisir. Itu lihat. Oh enggak ya. Nah ini kalau begini yang itu diikuti. Oh iya. Coba. Enggak ada tandanya itu. Itu enggak ada. Berarti yang Nah ini kesalahan, ada salahnya di situ, belum ada barcode-nya. Harusnya ada barcode-nya semua. Nah harusnya sudah ada barcode-nya semua sini gitu. Itu masuk ke SOP-nya. Anak-anak yang nggak masuk. Nah, nanti tolong disut ini ya, disut yang nge-barcode. Oke. Oh iya. Gitu. Nah, semuanya kita ada barcode-nya juga. Nih, ini semua ada barcode-nya gini gitu. Semua dikasih barcode. Itu teman-teman. Nah, kemudian obat di sini ini adalah obat NER-ED ini. Ini obat NER-ED. Obat NER-ED itu biru semua. Ini di sini obat NER-ED. Yang ini pesanan. Yang ini pesanan yang belum diambil gitu. Pesanan yang belum diambil. Itu di situ pesanan yang belum diambil. Gitu. Itu tentang penataan rak. Itu. Terus anak-anak itu tiap malam itu yang jaga malam itu juga ada SOP menaruh rak-rak ke depan. Jadi first in first out-nya gitu. Jadi seperti ini Mas. Seperti ini. Nah, ini biasanya harus ditaruh
ke depan kayak gini gitu. Nah ini yang kosong kayak gini, kalau malam nggak boleh kosong kayak gini. Ini udah, nah harus ditata kayak gini, ditata kayak gini. Misalnya yang ini, kalau anak jaga malam harus nata majuin kayak gini. Ini juga ditata, biasanya ditata kayak gini. Kalau udah kosong kayak gini ditata biar lebih ini. Nah ini juga harus ditata, didepankan semua itu. Didepankan semua. Nah ini yang jaga malam, jaga malam kerjaannya itu nata. Yo. Dulu aja. Itu teman-teman. Nah kemudian kemudian kita sekarang beralih ke intelijen marketing ya. Intelijen marketing itu kita pada dasarnya kenapa harus ada intelijen marketing? Karena kita yang pertama kita harus mencocokkan harga barang kita yang tidak boleh lebih mahal daripada kompetitor. Apa aja yang tidak boleh mahal daripada kompetitor? Itu obat yang tidak boleh mahal daripada kompetitor kami itu adalah obat yang rutin digunakan, kayak pil KB, asma, obat kolesterol, obat gula, asam urat, asma, terus gula darah udah ya, tensi kayak gitu. Itu nggak boleh lebih mahal daripada kompetitor. Kita punya datanya, ada 80 list item yang nggak boleh lebih mahal daripada kompetitor. Terus ada obat-obat yang boleh mahal daripada kompetitor. Ada obat-obat yang boleh lebih mahal daripada kompetitor. Obat yang boleh lebih mahal daripada kompetitor itu adalah 20% item Pareto. Jadi 20% Pareto A itu, kamu teman-teman tahu nggak yang namanya Pareto? Sini tak jelasin ya. Sini. Jadi di mana ya? Di sini nih, di sini ya Mas. Di sini nih. Nah, teman-teman, tadi kan ada obat satu, ada obat yang nggak boleh lebih mahal daripada kompetitor. Itu adalah obat-obat penyakit yang rutin digunakan. Obat-obat yang rutin digunakan itu nomor satu. Kemudian ada obat-obat yang boleh mahal daripada kompetitor tapi nggak mahal-mahal banget, atau kalau bisa sama dengan kompetitor, atau kalau bisa itu lebih mahal atau samalah minimal gitu. Enggak kita jualnya terlalu murah gitu, rugi gitu kalau kita menjualnya terlalu murah. Itu adalah 20% item dari item keseluruhan. Item yang seperti apa 20% itu adalah yang masuk golongan Pareto A. Nah ini yang masuk golongan Pareto A. Pareto A itu apa sih? Pareto A itu adalah 20% item yang menghasilkan 80% omset. 20 item Pareto yang menghasilkan 80% omset. Itu Pareto A. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya kayak gini. Yo, di sini ya, di sini. Di tempat saya udah ada. Sudah bisa dilihatin ya, Mas. Lihatin. Analisis penjualan, analisis produk terlaris. Ini mungkin bisa dicek penjualan 3 bulan, Juni, Juli, Agustus gitu kan. Terus kita golongan. Nah, ini adalah Pareto. Nah, yang tertinggi ini kita ekspor di Excel.
itu kita ekspor di Excel itu ya, kita ekspor di Excel. Kemudian misalnya kita bahan baku video, misalnya kita simpen di mana ya, kita simpen di sini aja lah, coba. Kita buktikan ya, kalau memang 20% item tertinggi itu menghasilkan 80% omset ya. Kita buktikan. Ini adalah penjualan 3 bulan ya. Penjualan 3 bulan yang udah diurutkan gitu. Penjualan 3 bulan. Penjualan 3 bulan. Penjualan 3 bulan itu kita penjualan 3 bulan sampai Agustus itu berarti total adalah 2,5 M. Penjualan 3 bulan 2,5 M gitu ya. Sampai Agustus ini gitu. Nah, mari kita urutkan ada berapa item ini ya. Ada berapa item? Ada 3.583 item yang terjual gitu. 3.583 item yang terjual. Artinya kalau 20%-nya itu berarti 20% berapa Mas? 20% dikali 3.583 ada berapa ya? 20%-nya itu berarti dapat 716 item, itu 20%-nya. Berarti kita sort ya. Kita urutkan di sini, kelihatan ya Mas? Kelihatan. Berarti sampai 716 item. 716 item. Nah, ini 716 item ini adalah Pareto kami gitu. 716 item ini adalah Pareto kami yang teorinya menghasilkan 80% omset. Mari kita cek. Omset total tadi 2,5 M, berarti 80%-nya itu 80%-nya 2,5 M. 2,5 M itu adalah 123 adalah 2,5%-nya adalah berapa? 2 M. Kok 20 M? 2%-nya adalah ya 2 M. 80%-nya adalah 2 M. Berarti di item ini totalnya harusnya sekitar 2 M. Kita zoom ya, kita zoom. Kita zoom. Kelihatan Mas? Kelihatan ya. Nah, ya kan 1,88 gitu. 1,88 M. Nah, ini 20 item ini yang boleh sama dengan harganya. Kecuali dengan catatan aturan pertama tadi, kalau obat kronis itu harus lebih murah gitu. Harus lebih murah gitu. Kalau yang enggak obat kronis itu sebisa mungkin lebih murah, tapi tidak murah banget gitu. Harus paling enggak mirip nempel-nempel dengan kompetitor, itu pertama. Atau bisa lebih mahal dengan kompetitor, enggak apa-apa gitu. Apalagi barang-barang yang jarang dicari orang gitu. Itu boleh lebih mahal gitu. Gitu. Atau paling enggak nempel-nempel dengan kompetitor gitu. Itu ya. Itu intelligent marketing yang kami lakukan gitu. Yang kami lakukan formnya jadi kayak mana ya? Formnya Fitria ya. Berarti formnya kayak Fitria, yuk ke sini ya. Biar kita lihat. Formnya Fitria. Form kerjaannya Fitria gimana ya? Ini di sini. Coba ini Fitria. Kan Fitria mana? Form intelligent marketingnya. Fitria di mana ya? Fitria di mana ya? Di gudang. Kok gosong ya? Oh, Fit. Formmu gaweanmu nanti Fit. Fit, form kerjaanmu mana? Intelligent marketingnya nanti. Nanggon di tak golekane. Di tempat yang barang-barang. Emang di mana?
Di mana? Oh ya wes tak golekane. Tak cari. Di kardusnya itu ya. Kardus mana, Fit? Oh di sana ya, di sana ya. Iya, oh ini. Ini intelijen marketingnya Fitria. Nah ini nama obatnya apa aja, harga belinya berapa, harga Indah Farma Bantul berapa, ini KF Bantul, KA24 Bantul, Mulia, Candi, Aries gitu. Kemudian tindak lanjutnya apa nanti? Ada butuh notulensi tindak lanjutnya itu. Tindak lanjutnya ini belum dikumpulin semua nih. Ini belum dikumpulin semua itu, baru masuk dapat daftarnya ini harganya itu. Nah, ini yang kemarin, ini obat-obat rutin kita nih, obat-obat rutin kita yang sering dicari gitu. Ini belum ada tindak lanjutnya gitu. Belum ada tindak lanjutnya. Kelihatan kan ya? Ini. Gitu. Terus kerjaannya Fitria juga, ini outlet lain juga iya, outlet lain juga kerjain Fitria ini kompetitornya harga Indah Farma Brosot, Lumbung Obat, Timun Mas, Alifa Farma itu juga dikerjakan gitu. Nah kemudian ini, nah itu yang berkaitan dengan intelijen marketing. Setelah disurvei, maka kemudian manajer operasional itu membuat notulensi untuk semua outlet bahwa harga obat sekian ini harus diubah menjadi sekian, harga obat sekian harus diubah menjadi sekian, harga obat sekian harus diubah sekian. Harus mengubah, yang mengubah juga Fitria juga harganya gitu. Tapi ada notulensi diumumkan ke para kru outlet 1, outlet 2 itu seperti itu. Itu ya. Ini tentang intelijen marketing, teman-teman. Nah, kita akan bicara tentang HRD itu tadi. Anak-anak lagi briefing, kita ke sana yuk.